Jadi nyuwun sewu, saya tegaskan di majelis ini karena dunia sekarang ini cuman selebar daun kelor di handphone, dengan bisa melihat bagaimana orang muslim itu melakukan perdebatan-perdebatan yang itu tidak produktif, justru menjadikan umat yang baru belajar Islam itu bingung, tersesat di hutan belantara perbedaan-perbedaan. Ya, kalau sama-sama mengkholid itu pada galibnya tidak layak untuk memperdebatkan sesuatu. Podo gak ngerti nih masalahnya. Jadi kalau saya debat dengan seseorang, kita tanya, Anda mustahid atau mukholid? Nek podo mukholid ya wis. Minimal mukholid mutabbi. Jadi kita bisa memaparkan pengetahuan pemahaman kita, dia bisa memaparkan pengetahuan pemahaman mereka, dan kemudian kita bisa bandingkan mana pemahaman yang benar atau mana pemahaman yang salah. Ala kulli hal, bahwa diskusi, dialog atau perdebatan antar orang yang disebut dengan mukallid, ya, khususnya mukallid pengikut, itu harus memenuhi syarat. Ini yang saya tahu dan ini pendapat yang saya ambil. Dia punya kecukupan ilmu, kafa'ah fil ilmi, punya kecukupan ilmu. Kalau nggak punya kecukupan ilmu, berdebat percuma, debat kusir. Tidak bisa kita berdebat kemudian tidak punya bahan, itu tidak bisa. Anda kemudian melakukan diskusi dengan seorang tentang satu topik, sementara Anda sama sekali tidak punya pengetahuan, maka nggak akan jalan diskusi. Anda akan menjadi seorang mustami', pendengar setia. Kecukupan ilmu. Kemudian yang kedua, itu punya yakni kelapangan dada. Harus lapang dada. Yang ketiga, dia punya objektivitas. Objektivitas, ibarat orang olahraga itu sportif ya. Kalau memang dia melihat perkaranya itu adalah A, dia katakan A. Kalau perkaranya dilihat hurufnya B, dia katakan B, objektif. Bukan A kemudian dia katakan ini A aksen atau B aksen dan sebagainya. Dia harus objektif. Kemudian yang keempat, dia harus punya kejujuran. Dialog itu motifnya adalah untuk mencari kebenaran. Di luar itu tidak dibenarkan seorang muslim dia berdebat hanya untuk menunjukkan bahwa dia unggul dalam pandangan, dalam pendapat, atau dia ingin mengalahkan orang lain dengan pendapat yang dia punya, dengan pengetahuan yang dia punya. Sejak awal orang thalabul ilmi, para santri itu dibatasi oleh baginda Rasulullah, sapa wong sing golek ilmu, niatnya adalah untuk dipakai bahan berdebat di kalangan para ulama, di hadapan para alim, atau minteri wong bodoh, atau kemudian dipakai untuk mencari kemewahan, kedudukan dunia, maka aduhu finnar, tempat kembalinya dia nanti di neraka. Tidak boleh. Maka ketika berdebat itu motifnya memang untuk mencari kebenaran, bukan soal kalah menang. Bahkan etika sirnya, rahasia yang harus dijaga orang yang berdebat, betul-betul dia ingin mencari kebenaran. Bahkan kemudian kalau ketika dia merasa bahwa pendapatnya adalah paling kuat, maka dia tidak akan ada ujub bangga. Pendapat cah gini, kau no sing iso ngalahne. Tidak diajarkan seperti itu. Itu afat, penyakitnya berdebat itu luar biasa bahaya. Ya, kalau nggak punya kecukupan ilmu, sudahlah, hindari. Kalau nggak bisa lapang dada, kalau nggak bisa kemudian dia objektif, kemudian kalau dia nggak bisa jujur, kemudian dia niatnya nggak baik, jangan. Kalau niatnya dia cari kebenaran, silahkan. Untuk mencari kebenaran, berdebat, untuk mencari pendapat yang paling aswab, paling benar. Paling benar. Dan tidak boleh melibatkan hati, nggak boleh. Nek melibatkan hati, dalam arti melibatkan emosi, maka Anda akan jadi orang yang jujur gelo. Cah bayi kok iso arep ngalah nong tuwe. Artinya dia tidak lagi fokus pada argumentasi yang disampaikan, lebih pada emosi, melecehkan siapa yang dihadapi. Baru kemarin sore kok debat sama orang tua. Padahal persoalan debat itu kembali kepada topik dan argumentasi apa yang akan disampaikan, bukan soal siapa yang menyampaikan. Iso jadi kok Imam Syafi'i ini usia 15 tahun dia memberikan fatwa. Padahal ulama juga banyak yang lebih senior dari Imam Syafi'i. Banyak lebih senior dari Imam Syafi'i. Ya. Tidak boleh melibatkan hati, kecuali menata hati bahwa niatnya adalah mencari kebenaran.
niatnya adalah mencari kebenaran. Nah, ini penting, kaidah-kaidah bagaimana kita komunikasi dengan orang lain terkait dengan satu ide tertentu, pandangan tertentu, pendapat tertentu. Ketika kita kemudian melihat ada perbedaan perlu didiskusikan, maka perhatikan hal seperti itu. Kalau tidak, kita akan tersesat di hutan belantara perbedaan. Bahkan kemudian kalau latar belakangnya misalkan tidak lagi punya objektivitas, tak durungi wis fanatik banget, ora iso. Sampean ketemu wong sing ilmune apa coba? Pokoke. Ora ketemu. Sampean debat kayak opo itu ora ono faedah. Kalau ketemu orang yang ilmune pokoke, nggak ketemu nala.